Di awal cerita, kita diperkenalkan pada sebuah keluarga yang terdiri dari Mai, sang ibu, serta dua anaknya, Tim dan Put. Put, anak bungsu, lahir dengan kaki kiri yang tidak berfungsi sepenuhnya, sehingga harus menggunakan penyangga agar bisa berjalan. Suatu pagi, mereka sarapan bersama seperti biasa, lalu Mei mengantar kedua anaknya ke sekolah sambil mengabarkan berita gembira. Ia mendapat promosi di tempat kerjanya, dan berencana merayakannya dengan makan malam di sebuah restoran malam itu. Tim, yang aktif sebagai pemandu sorak di sekolah, diberitahu oleh pelatih bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan ketua. Sahabatnya, Po, yakin bahwa Pim akan terpilih sebagai ketua. Di sisi lain, Put menghabiskan siang harinya bermain video game bersama temannya, Fen. Namun, Fen menunjukkan sikap tidak pantas ketika dia mengintip Pim yang sedang berganti baju. Ketika aksinya ketahuan dan Pim marah, Fem malah meremehkan Pim. Insiden ini berakhir dengan kaki Fem terluka akibat pintu yang dibanting oleh Pim. Tidak hanya itu, Fem juga mengintimidasi Put dengan ancaman akan menyebarluaskan video pribadi milik Put jika dia tidak menuruti perintahnya. Tim, yang kesal, kemudian menelepon ibunya, meminta agar Fem tidak diizinkan datang lagi ke rumah. Namun, saat perjalanan pulang dari kantor, Mei mengalami kecelakaan parah yang membuatnya koma. Di rumah sakit, Tim dan Put bertemu kakek nenek mereka. Sang nenek, yang tampak bingung dan tidak akrab dengan Put, awalnya salah memanggil namanya. Selama ibunya dirawat, Tim dan Put harus tinggal di rumah kakek nenek mereka. Rumah itu dipenuhi dengan foto keluarga, namun ada satu foto yang tampak aneh, sepertinya ada seseorang yang sengaja dihapus dari foto tersebut. Kejanggalan mulai terjadi di rumah itu. Setiap pagi, makanan di meja terlihat seperti masakan ibu mereka, meskipun sang ibu masih terbaring koma di rumah sakit. Put juga menemukan lubang misterius di dinding, yang mengarah ke ruangan gelap, di mana ia melihat bayangan seorang anak kecil yang menakutkan. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Pim, Pim malah mengabaikannya. Saat makan malam, Put bertanya kepada nenek, apakah dia melihat Latte, kucingnya. Neneknya mengatakan kucing itu nakal dan mengacak-acak barang, sehingga dia membiarkannya keluar rumah. Put pun kesal dan berdebat dengan neneknya. Untuk meredam perdebatan itu, Pim mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Ia bertanya kepada kakek tentang sebuah lubang di dinding rumah. Mendengar hal itu, sang kakek lantas mengajak mereka untuk mengeceknya. Namun anehnya, sang kakek tidak dapat melihat lubang itu. Kejadian semakin aneh ketika esok harinya, sang nenek bersikeras agar Put meminum segelas susu yang katanya bisa menyembuhkan kaki Put. Di sisi lain, ancaman dari Fen terus menghantui Put, memaksanya untuk mengundang Fen ke rumah kakek neneknya. Di sana, Put kembali melihat lubang di dinding, dan kali ini Put melihat anak kecil dengan mulut penuh darah di baliknya. Fen, yang awalnya tidak melihat apa-apa, tiba-tiba merasa seolah kepalanya tertekan dan berdarah. Fem menuduh Put yang melakukannya, namun Put dengan tegas membantahnya. Ketegangan meningkat ketika Pim tiba dan meminta Fem untuk segera meninggalkan rumah mereka. Sebelum pergi, Fem mengancam akan merusak reputasi Pim di sekolah. Namun, kengerian sebenarnya baru saja dimulai, karena rahasia gelap yang menghantui rumah kakek nenek mereka semakin terkuak. Setelah Fem pergi, Pim bertanya kepada Put tentang ucapan Fem yang mencurigakan. Akhirnya, Put mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Fem ternyata memiliki rekaman video Pim saat sedang mandi di ruang ganti sekolah dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam Put. Put selama ini terpaksa menuruti semua permintaan Fem demi melindungi kakaknya, agar video tersebut tidak disebarkan ke teman-teman sekolah mereka. Saat mereka tengah membersihkan darah Fem yang tertumpah di lantai,
Nenek tiba-tiba masuk dan melihat darah tersebut. Seketika, penyakit demensianya kambuh. Dengan wajah ketakutan, Nenek memanggil Pim dengan nama Mai, nama ibu mereka, dan memanggil Put sebagai Krit. Dalam kebingungannya, Nenek meminta Pim untuk mengusir Put dari rumahnya, yang dia kira adalah Krit. Dari sini, terungkap bahwa Krit adalah ayah Tim dan Put, dan hubungan orang tua mereka ternyata tidak disetujui oleh Nenek sejak dulu. Malam harinya, saat Pim dan Put sedang tidur, mereka tiba-tiba terbangun oleh suara teriakan Nenek dari ruang tamu. Sang kakek berusaha menenangkan Nenek yang tengah mengalami kambuh penyakitnya. Anehnya, keesokan paginya, Nenek berubah drastis. Ia bersikap sangat baik dan mengaku tidur dengan nyenyak semalam, seolah tidak menyadari apa yang terjadi ketika penyakitnya kambuh. Di tempat lain, kakek, seorang pensiunan perwira polisi, mengunjungi kantor polisi dan menemui sahabat lamanya. Ia meminta agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kecelakaan yang dialami anaknya Mai. Ternyata, kecelakaan Mai bukanlah kecelakaan tunggal. Mai bertabrakan dengan mobil milik Cayut, anak seorang pengembang real estate. Namun, dari pernyataan Cayut, terungkap bahwa saat kecelakaan terjadi, mobil itu dikemudikan oleh temannya. Kakek merasa ada yang tidak beres, dan mencurigai bahwa Cayut mungkin tidak jujur, dan membayar temannya untuk menutupi keterlibatannya. Sementara itu, di rumah, Pim dan Put menemukan ponsel Van yang tertinggal di sofa. Saat mereka hendak memeriksa ponsel tersebut, tiba-tiba terdengar suara aneh seperti cakaran di balik dinding yang berlubang. Rasa penasaran membuat mereka mendekati sumber suara itu. Ketika Pim mengintip melalui lubang di dinding, ia melihat sosok anak kecil yang tampak misterius, merangkak keluar dari ruangan kecil di bawah tangga, kemudian memuntahkan cairan yang tidak dikenal. Put, yang penasaran, mencoba melihat lagi melalui lubang itu. Kali ini, ia melihat sosok anak kecil dengan kepala yang tampak terluka. Mereka berdua berdebat tentang apa yang baru saja mereka lihat, karena Pim melihat anak yang memuntahkan cairan yang tidak dikenal, sementara Put melihat anak dengan kepala terluka. Rasa penasaran membawa Pim kembali untuk mengintip lubang tersebut, dan kali ini, ia melihat sosok yang tampak mengganggu, sedang menggendong bayi, kemudian memuntahkan lebih banyak cairan. Menyadari ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk tidak mengintip dinding itu lagi. Beberapa saat kemudian, kucing mereka, Latte, pulang ke rumah, dan membuat suasana sedikit lebih ringan. Malamnya, saat akan tidur, Pim memeriksa ponsel Van, dan menemukan video pribadinya yang tidak biasa. Dengan perasaan terkejut, Pim langsung menghapus video tersebut. Di tengah malam, Put terbangun dan melihat sosok anak misterius di lubang dinding, duduk diam di kasur Pim. Pim yang terbangun menyalakan lampu dan melihat adiknya berteriak ketakutan. Namun, ketika Put membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Put merasa sangat tidak sehat. Ia mengalami mimisan dan demam, seolah ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, mempengaruhi kondisinya. Di tempat lain, sang kakek menjaga Mai, anaknya, yang masih terbaring koma di rumah sakit. Hatinya dipenuhi kemarahan saat membaca berita di koran, yang memberitakan bebasnya Cayut dari kasus insiden, yang membuat Mai terluka parah. Sementara itu, Put jatuh sakit, dan tidak bisa pergi ke sekolah. Neneknya datang dengan membawa segelas susu hangat, memintanya segera diminum. Saat di kamar, nenek bercerita tentang betapa bangganya ia terhadap Mai ibu Put, yang selalu menjadi anak yang baik. Namun nenek juga menyinggung bahwa suatu saat Mai pernah mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang membuat nenek sangat kecewa. Nenek melihat gambar yang dibuat oleh Put, kemudian merasa sangat terkejut dengan sebuah gambar orang yang memiliki sebuah lubang di kepalanya. Dia lalu marah kepada Put. Namun Put mengatakan bahwa dia tidak pernah menggambar orang itu. Setelah nenek pergi,
dapat kembali memeriksa buku gambar miliknya. Dia terkejut karena gambar orang yang dilihat nenek tadi tiba-tiba saja menghilang. Put tanpa sengaja menyenggol gelas susunya hingga pecah dan latte lalu meminumnya. Di sekolah, Pim dinobatkan sebagai ketua pemandu sorak. Namun, di balik kegembiraan itu, kebenaran pahit mulai terungkap. Sahabat Pim, Po, ternyata adalah orang yang selama ini merekam video Pim secara diam-diam dan memberikannya kepada fan. Po akhirnya mengakui bahwa semua ini dilakukan karena rasa iri terhadap Pim yang dianggapnya selalu lebih unggul dalam segala hal. Guru pelatih mengetahui semua ini setelah Pim menceritakan insiden tersebut. Malam itu, Put merasa tubuhnya semakin lemah dan meminta Pim untuk membawanya pulang. Pim pun menelepon kakak mereka, memberitahukan kondisi Put yang memburuk. Namun, kakak sedang sibuk dengan rencana balas dendamnya, pergi ke klub malam untuk menghadapi Cayut. Didorong oleh kemarahan yang mendalam, kakak memburu Cayut untuk membalas apa yang menimpa Mei. Di tengah malam, Pim dan Put terbangun oleh suara aneh yang berasal dari lubang di dinding lantai bawah. Penasaran, Pim mengintip melalui lubang itu dan melihat sosok anak kecil yang menakutkan, serta seorang pria yang tidur di sofa. Anehnya, ruangan yang terlihat dari lubang itu sangat mirip dengan ruangan tempat mereka berada. Put menyimpulkan bahwa lubang tersebut mungkin bisa menghubungkan mereka ke waktu yang berbeda, masa lalu, atau masa depan. Saat kakak kembali ke rumah, dia mendapati cucu-cucunya berbicara tentang lubang misterius di dinding. Kesal dengan cerita tersebut, kakak memutuskan untuk menutup lubang itu dengan lemari. Setelah semuanya tidur, kakak memakai baju dinas lamanya dan bersiap untuk pergi. Kakak merasa sangat terluka dan marah atas apa yang terjadi pada anak perempuannya yang kini terbaring koma karena ulah Cayut. Di tengah malam yang sunyi, kakak memutuskan untuk bertindak. Ketika mobil Cayut melintas, kakak muncul di hadapannya dengan tekad kuat untuk memberinya pelajaran atas semua yang telah terjadi. Tanpa kata, Cayut menghadapi akibat dari perbuatannya dan kakek akhirnya merasa keadilan telah ditegakkan, meskipun di dalam hatinya ada beban yang tak akan pernah hilang. Mei yang baru saja siumar, lantas berteriak dan ingin pergi saat mengetahui bahwa Pim dan Put tinggal bersama nenek dan kakeknya. Mei tidak bisa tenang hingga harus dibius oleh dokter. Saat malam tiba, lemari yang menutupi lubang tersebut terjatuh dengan sendirinya hingga membangunkan Pim, Put, dan nenek. Ketika mereka sedang membersihkan pecahan kaca, suara aneh kembali terdengar dari lubang di dinding. Nenek, yang biasanya tidak banyak bicara tentang hal-hal ganjil, tiba-tiba mengaku bahwa ia juga mendengar suara dari lubang itu. Ia bercerita bahwa kakek tidak pernah bisa melihat lubang tersebut, dan karena itu, ia mengira nenek mungkin sudah mengalami gangguan persepsi. Kakek bahkan memberikan obat yang membuat nenek melupakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka, termasuk keberadaan lubang tersebut. Saat Pim kembali mengintip lubang, ia melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Ia melihat ayah mereka saat masih muda, tidur sendirian di sofa. Tak lama kemudian, Mai muncul sambil menggendong seorang bayi, disusul oleh kakek dan nenek. Mai tampak panik, mencari seseorang bernama Pinya. Pim terkejut dan bertanya kepada nenek, siapa sebenarnya Pinya, tetapi nenek tampaknya menyembunyikan sesuatu. Put juga mencoba mengintip melalui lubang tersebut dan melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Seorang anak perempuan yang tampak sangat sakit, sementara keluarganya tampak panik. Anehnya, ayah mereka, Creed, tetap tertidur di sofa, meski situasi di sekitarnya sangat kacau. Saat itu, kebenaran mulai terungkap bahwa sosok menakutkan yang menghantui Put dan Pim adalah kakak perempuan mereka yang telah lama meninggal. Ketika kakak berniat untuk menengok Mai di rumah sakit, ia dibuat terkejut karena Mai telah pergi dari rumah sakit. Di rumah, sang nenek mulai menceritakan kejadian tragis terkait kehilangan Pinya.
Pada hari itu, nenek, kakek, dan Mai pergi keluar, meninggalkan Pinya bersama ayahnya, Krit. Saat Pinya mendekati ayahnya yang sedang melukis, Krit secara tidak sengaja tertidur. Dalam kebingungannya, Pinya menemukan sebotol cairan yang dia kira sebagai minuman, padahal cairan tersebut tidak aman. Ketika mereka bertiga kembali ke rumah, mereka menemukan Pinya sudah meninggal. Setelah kejadian tersebut, kakek meminta Mai dan nenek untuk naik ke lantai atas. Tak lama kemudian, terdengar suara yang mengejutkan. Ketika mereka turun, mereka mendapati Krit telah meninggal. Kakek menjelaskan bahwa Krit merasa sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Pinya. Beberapa waktu kemudian, keadaan semakin memburuk ketika Put jatuh sakit. Pim sangat khawatir dan memohon kepada nenek untuk membawa Put ke rumah sakit, namun nenek menolak. Saat Mei kembali dari rumah sakit, dia menemukan kucing kesayangan anaknya, Latte, sudah meninggal di halaman rumah. Di dalam rumah, nenek memberikan segelas susu kepada Put, namun Pim terus memohon agar Put segera dibawa ke rumah sakit. Ketika Mai mencoba membawa Pim dan Put keluar, tiba-tiba kakek muncul dengan sesuatu di tangannya dan menghalangi mereka. Mai yang merasa curiga, bertanya kepada kakek tentang kematian Krit. Disinilah terungkap sebuah rahasia, ternyata ada faktor lain yang terlibat dalam kejadian tersebut. Anak-anak Mai kemudian mengungkapkan bahwa mereka tahu nenek telah mencampurkan sesuatu yang tidak aman dalam susu yang diberikan kepada Pinya, dan sekarang juga kepada Put. Kakek awalnya tidak percaya, namun kemudian Put jatuh sakit lebih parah, membenarkan dugaan mereka. Ternyata, nenek adalah orang yang bertanggung jawab atas semua ini, dan dia berencana melakukan hal yang sama pada Put. Alasan nenek melakukan semua itu, karena dia tidak ingin ada anak yang berbeda di dalam keluarganya, seperti Pinya dan Put. Mai dan anak-anaknya akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan mengatakan untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Di rumah lamanya, Mai memberitahu Pim dan Put semua tentang ayah mereka dan juga tentang Pinya. Dari sana, terungkap rahasia masa lalu yang lebih kelam. Pada hari kematian Krit, ternyata bukan Krit yang mengambil peristiwa tragis, melainkan seseorang yang marah atas kelalaiannya dalam menjaga Pinya. Keesokan malamnya, kakek mendapatkan telepon dari teman polisinya. Mereka mengabarkan bahwa terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa Cayut memang tidak bersalah. Di hari itu, mobil memang dikemudikan oleh teman Cayut. Di malam yang sama, nenek mulai dihantui oleh bayangan Pinya. Ketika nenek melihat Pinya yang meminta pelukan, nenek yang ketakutan melakukan sesuatu yang tak terduga. Kakek berusaha memanggil nenek, tapi nenek tiba-tiba berubah menjadi Krit. Kakek yang panik, kemudian melakukan sesuatu yang tak terduga, hingga nenek pergi. Menyadari semua yang terjadi, kakek kemudian memilih untuk mengambil keputusan yang drastis. Namun, baru terungkap bahwa faktor lain dari kejadian masa lalu, ternyata adalah Mai sendiri. Mai yang tersenyum aneh di depan cermin, merasa senang, karena tidak ada yang tahu tentang dirinya. Pim yang sedang tidur terbangun saat mendengar suara Pinya yang mengatakan bahwa dia menyayanginya. Dan film pun selesai.